Elshinta News and Talk. Resto Sego Bancakan di Kota Lama Semarang terbakar hebat pada 27 Agustus lalu. Kemudian terjadi kebakaran alang-alang di Jerakah, Kota Semarang. Beberapa kejadian kebakaran juga terjadi di akhir-akhir ini. Mengapa kejadian kebakaran masih marak terjadi? Dan bagaimana upaya yang perlu dilakukan? Kita sudah temui Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bakti SH MAP. Elshinta News and Talk. Pak Ade, belakangan ini kan kebakaran di Kota Semarang ini kan banyak terjadi gitu dan menjadi perhatian publik. Nah, sebelum saya tanya nih mengenai mengapa kejadian dan bagaimana upayanya, mungkin Pak Ade, masyarakat mungkin perlu tahu ya, gambaran umumnya dulu bagaimana kondisi potensi kebakaran di Kota Semarang akhir-akhir ini. Apakah memang terjadi peningkatan kasus, Pak Ade? Iya, sampai dengan cut-off bulan Agustus kemarin di Kota Semarang ini jumlah pemadaman atau kebakaran ini belum termasuk yang tanggal 1 September kemarin. Itu per 31 Agustus itu 171 kejadian. Kalau ditambah tanggal 1 September kemarin ya hampir menyentuh 180 kejadian dalam 8 bulan, 8 bulan terakhir. Itu untuk kegiatan pemadaman. Kemudian kegiatan penyelamatan atau rescue itu lebih dari 1.000, sudah 1.121 kejadian. Di tahun lalu, di bulan yang dalam setahun itu 1.389. Jadi kegiatan penyelamatan tahun ini lebih banyak daripada tahun lalu. Sementara yang kejadian kebakarannya alhamdulillah menurun drastis. Tahun lalu dalam setahun itu 349 kejadian. Ini sampai bulan Agustus semoga tidak bertambah, baru sekitar 180-an. Dan kegiatan yang non pemadaman di tahun lalu di 237 kejadian, tahun ini sampai dengan cut off bulan Agustus kemarin di 135 kejadian. Baik. Dan yang akhir-akhir ini ya ilalang sudah mulai banyak yang terbakar karena mungkin hujannya sudah beberapa hari ini baru turun, kayaknya baru kemarin ya di Kota Semarang. Baik, Pak Ade. Berarti trennya naik turun ya, Pak Ade? Iya, kalau kegiatan kalau kejadian yang pemadaman trennya dibandingkan tahun lalu menurun. Nah, yang kalau kegiatan penyelamatan sepertinya akan lumayan naik ini tahun ini. Seperti itu ya. Kan setiap musim ya ini, setiap tahun atau setiap musim kan biasanya ada tren tertentu ya. Faktor apa aja sih Pak yang paling dominan nih memicu terjadinya kebakaran di Semarang belakangan ini Pak? Iya, kalau di 2023 yang lalu ketika ada efek La Nina itu musim panas berkepanjangan, yaitu hampir tiap hari teman-teman memadamkan ini. Ilalang itu beberapa titik. Nah, tapi kalau alhamdulillah tahun ini saya belum mengambil kesimpulan apakah yang kami lakukan di 2 tahun terakhir terkait dengan pemeriksaan gedung, pemeriksaan alat proteksi di seluruh wilayah Kota Semarang yang kami laksanakan masif. Tahun lalu 600 gedung dengan target 600 gedung, tahun ini target 1.200 gedung. Apakah itu mempengaruhi jumlah kejadian kebakaran menurun lumayan drastis atau tidak? Kami belum mempunyai tools untuk menghitung itu, termasuk kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang kami lakukan juga masif tahun ini. Ya, hitungannya hampir setiap hari kami lakukan dan sudah menyentuh hampir 250 kali kawan-kawan itu melaksanakan sosialisasi di masyarakat, sekolah, ataupun ke tempat-tempat yang sekiranya punya potensi kebakaran tinggi. Gitu sih, Mas. Oh, baik, Pak Ade. Terkait sosialisasi ya Pak Ade, ini apa nih yang dilakukan pemadam kebakaran Kota Semarang nih Pak, di masyarakat, di sekolah, seperti itu? Iya, kemarin bahkan kami diundang kawan-kawan paguyuban PKL di satu wilayah di daerah Jomblang dan di Hari. Nah, ini yang kami lihat hari ini berarti masyarakat itu sudah mulai memiliki kesadaran akan pentingnya kemampuan dasar untuk memadamkan api, termasuk melengkapi apa yang ada di wilayahnya atau di rumahnya atau di tempat usahanya terkait dengan alat proteksi.
Jadi dengan sosialisasi yang kami lakukan secara masif, baik lewat sosial media atau media mainstream, ini yang membuat masyarakat sadar bahwa potensi kebakaran itu ada di mana saja. Dan mereka sekarang mulai bersurat pada kami, minta pelatihan kepada kami, dan sepertinya itu inline dengan jumlah kejadian kebakaran yang dibandingkan tahun lalu yang menurun. Itu masih. Baik Pak Ade. Kan kita tahu ya, kasus kebakaran ini kan beda-beda karakteristiknya Pak Ade. Dari sisi jenis kebakarannya ini, apakah lebih banyak terjadi di pemukiman, industri, atau lahan terbuka nih Pak Ade? Yang pasti dari kalau saya bilang 100% kejadian kebakaran, saya bisa bilang lebih dari 90% itu karena kelalaian manusia, Mas. Jadi itu yang membuat kayak kemarin pagi hari tanggal 1 itu tanggal jam 2 dini hari ada tambal ban yang terbakar, mungkin habis nambal ada apinya lupa nggak dimatikan sampai akhirnya kebakaran. Kemudian pagi hari ada eskalator yang manasi ya, ditanya mau manasi dulu tapi tinggal akhirnya sampai dengan overheat dan kebakaran. Jadi hampir semua saya bisa katakan di atas 90% itu ya akibat kelalaian manusia. Ada instalasi listrik yang masangnya sembarangan, ada beli steker yang harganya mungkin murah gitu kan, akhirnya blownya akhirnya kebakar, kena kode dan lain sebagainya. Jadi ya fungsi sosialisasi pada masyarakat itu sangat penting hari ini, bahwa hal-hal seperti itu yang menurut kita lah biasa aja sih, cuma steker gitu nggak mungkin. Nah itu ternyata itu menjadi potensi yang di tahun lalu dan 2 tahun yang lalu menjadi potensi yang lumayan besar. Tapi alhamdulillah tahun ini hal-hal tersebut sudah menurun drastis. Baik Pak Ade, terkait dengan sosialisasi yang tadi Pak Ade omongin ya. Ini respon masyarakat terus warga sekolah ya kan, di sekolah-sekolah. Ini direspon apakah mendukung gitu Pak? Mendukung ya Pak tentunya ya? Wah, sangat mendukung sekali. Jadi kami di sekolah itu ya dengan cara-cara kami, enggak. Kalau sosialisasi dengan kemarin dengan Bapak Ibu pemilik usaha gitu ya, pasti kami menggunakan hal-hal yang lebih serius. Artinya dengan praktek lebih serius kita sampaikan secara serius. Tapi kalau kami masuk ke siswa SD, SMP, TK, itu kami sampaikan dengan edukasi yang memang harapan kami anak-anak itu nantinya di rumah punya kesadaran, punya awareness untuk mengingatkan orang tuanya gitu kan. Misalkan, Pak ini kok colokan listriknya kok sudah mulai rusak, Pak kok kabelnya masangnya di situ gitu. Pak misalkan kok itu motornya nyala nggak dimatiin, itu nyalain lilin kok dekat korden. Nah hal seperti itu harapan kami dengan sosialisasi pada anak itu yang meningkatkan kesadaran orang tua dan anak-anak usia dini ketika mereka ada di rumah gitu Mas. Baik Pak Ade, ini terkait dengan sosialisasi, berarti dengan praktek juga ya Pak, seperti praktek langsung memadamkan api juga ya? Dengan Bapak Ibu semua yang usia ada dewasa ya kami praktek secara serius, semuanya kita laksanakan dengan baik. Tapi kalau dengan anak-anak misalnya kami selingi, ada ya dengan cara kita siapkan pakaian damkar untuk mereka foto-foto, kita siapkan cemprot-cemprot, kita siapkan edukasi dengan hal-hal yang seru lah buat anak-anak supaya mereka masuknya ke ingatan mereka itu lebih gampang. Karena kalau anak-anak dikasih serius ya pasti bosan juga. Seperti itu, berarti tergantung ya Pak, itu anak-anak atau orang dewasa ya untuk penyampaian sosialisasinya ya. Betul. Nah ini kan banyak warga juga khawatir nih Pak dengan faktor cuaca, apalagi kan Semarang kan kadang panas sekali gitu kan. Apakah kondisi cuaca panas atau kemarau ini turut memperbesar ya resiko kebakaran di Semarang Pak? Pasti begini Mas. Jadi kalau di ilmu tentang api itu hanya membutuhkan 15% kadar oksigen untuk dia terbakar. Sementara manusia itu membutuhkan kadar oksigen yang kita hirup ini itu di angka 21%. Artinya ketika itu ditambah dengan cuaca yang tinggi, kondisi rumput yang kering, nah itu yang pasti akan memicu hal-hal penyebab kebakaran itu akan terjadi. Dan
sangat inline ya dengan apa kejadian kondisi alam ini ketika kalau kita bicara 2023 kemarin sampai dengan pertengahan tahun sampai dengan akhir tahun, akhirnya TPA Jatibarang terbakar, ya itu semuanya gara-gara cuaca yang memang ekstrim panasnya gitu Mas. Baik Pak Ade. Ini kan selain rumah, terus kawasan industri, bahkan ada rumah makan ya yang terbakar kemarin di Kota Lama. Nah, bagaimana nih Pak upaya pengawasan ya atau upaya damkar terhadap kawasan industri dan industri atau rumah makan yang berpotensi tinggi nih menimbulkan kebakaran? Iya, kami di bidang pencegahan ini tiap hari kawan-kawan keliling baik yang atas permintaan pemilik gedung atau pemilik usaha, ataupun kami memetakan ketika ada tempat-tempat yang sekiranya memiliki potensi kebakaran yang tinggi. Tahun ini kami target ada 1.200 gedung yang wajib kami periksa alat proteksinya. Di bulan Agustus ini kemarin sudah hampir 700 gedung, 696 gedung. Tapi per hari ini berarti mungkin sudah tembus 700 gedung yang kami cek, dan dari 700 gedung itu kurang lebih hanya 125 yang memiliki alat proteksi yang benar-benar lengkap dan sesuai kondisi yang ada di gedung mereka. Tapi yang lainnya masih kami berikan namanya surat keterangan layak operasi supaya dari jangka waktu 1 tahun setelah kami cek mereka melengkapi. Misalkan nih contoh kantornya Mas nih, Kang Sinta ya. Mestinya secara pemeriksaan harusnya ada apar, harusnya 10 nih. Ternyata aparnya cuma ada 2. Nah, kami berikan surat keterangan bahwa termasuk surat pernyataan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan harus melengkapi yang 8. Nah, mestinya alat proteksi ada hidran, ada sprinkle, ternyata nggak ada. Ya kami kasihkan di situ surat keterangan bahwa tidak sesuai dengan resiko kebakaran di gedung itu dan harus melengkapi dengan hidran, bla 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 bla. Kami berikan waktu sampai 1 tahun kemudian. Nah, kalau dalam waktu 1 tahun tidak melengkapi, ya sudah surat keterangan itu kami tarik. Terus sudah tidak berlaku lagi dan yang bersangkutan pasti ke depan dan hari ini kalau mau ngurus apa-apa, termasuk mau ngurus PPG, dulu IMB ya namanya PPG, termasuk ngurus jaminan ke bank. Nah, itu sekarang wajib ada namanya rekomendasi dari damkar. Baik Pak Ade. Ini kan warga Semarang kan juga sering bertanya nih soal kesiapan petugas damkar Kota Semarang. Sejauh mana sih Pak Ade kesiapan armada dan personel damkar Kota Semarang ini dalam menangani kebakaran ya yang akhir-akhir ini terjadi gitu? Ya, kami total personel ada 333 orang. 260 orang itu kurang lebih di lapangan, di bidang operasional, di bidang sosialisasi, pedasi mas. Nah, kalau yang lainnya di staff, yang di rescue dan pemadaman itu sekitar 230-an orang. Dan mereka ini terbagi 4 shift pagi, shift siang, shift malam, dan 1 libur. Jadi warga Kota Semarang kalau mau telepon damkar, telepon aja. Butuh bantuan apa, lapor saja. Dan kami punya namanya respon time sesuai SPM Permendagri 118 tahun 2000, Permendagri 114 tahun 2018 tentang SPM itu kami terkait kebakaran kami wajib hadir di lokasi dengan respon time maksimal 15 menit. Baik Pak Ade, mungkin ada kanal pengaduannya Pak supaya warga Kota Semarang kan bisa melaporkan gitu kalau terjadi kebakaran. Iya, kalau mau paling gampang sih telepon ke 112. Tapi 112 itu kan call centernya yang di mana Pemkot. Jadi semua hal pelaporan gitu. Tapi kalau mau langsung ke damkar bisa di nomor WA yang ada di sosial media kami di 08156971 113. Ada 2 nomor. Nah, nanti tinggal di telepon aja dan yang bersangkutan standby 24 jam. Baik malam hari pas tidur pun kawan-kawan yang memegang handphone itu gantian untuk tidak tidur. Berjaga-jaga kalau tak wayah-wayah atau sewaktu-waktu ada laporan dari masyarakat. Gitu. Pak Ade itu mungkin bisa ditegasin lagi Pak, berapa sih rata-rata waktu respon damkar nih Pak kalau misal ada yang mengadu gitu terkait kebakaran? Ya kami kan sekarang sudah ada 6 pos 7 termasuk kantor pusat. Jadi
kami rata-rata sekarang di 11 sampai 12 menit. Rata-rata ya, tapi kalau yang jauh kayak kemarin ada kejadian di mana Palir itu ya 14 menit sekian, hampir 15 menit. Karena kondisinya pas crowded, pas sore hari, pas bubaran orang pulang kerja itu, jadi lumayan terhambat di jalan. Baik Pak Ade, ini kan mengenai infrastruktur kota ya yang punya peranan penting, apalagi di hidran ya, di pinggir-pinggir jalan nih. Apakah jumlah dan ketersediaan hidran di kota Semarang ini sudah memadai nih kalau menurut Pak Ade sendiri untuk menangani kebakaran ya? Hidran kota Semarang belum sebagus Jakarta ataupun Surabaya. Dan hidran itu bukan di bawah kewenangan Dinas Damkar. Hidran itu di bawah pengelolaan PDAM. Nah, ini yang perlu sinergitas antar pihak, supaya hidran itu juga terawat dengan baik. Itu sih Mas. Baik Pak Ade, ini ada komentar yang masuk. Nanti bisa saya bacakan dulu, nanti direspon ya Pak Ade. Ini dari Alwi. Maaf Pak Ade, mau tanya nih, apakah tidak ada ketentuan khusus untuk memanggil damkar? Karena kan makin kesini di sosial media banyak hal-hal yang bisa ditangani sendiri, justru diserahkan ke damkar. Mungkin bisa ditanggapi Pak Ade. Iya, selama hal-hal itu, laporan itu pasti melalui proses namanya assessment ya Mas. Assessment singkat, misalkan hari ini tadi ada laporan mbak-mbak di kos, mahasiswi di kos, handphonenya nyelempit di mana namanya kasur, kemudian ternyata yang bersangkutan nggak bisa ngambil ya. Orang melihatnya hal yang mosok ngono tok, jaluk tolong damkar sih. Nah itu sudah melalui proses assessment. Misalkan ternyata kasurnya itu permanen, menyatu dengan tembok, menyatu dengan lemari, menyatu dengan meja rias. Jadi kalau membongkar ya pasti harus manggil tukang, rusak dipan lah bahasanya. Nah, dengan damkar, dengan alat-alat yang kami punya, ya sudah kami bantu, begitu. Jadi semuanya laporan ini sudah melalui proses asesmen. Misalkan lagi nih, ada warga telepon, tadi, Pak, bantuin nyemprot got depan rumah, ya kami nggak bisa, itu harusnya ya warga bawa kerja bakti lah, atau apa, gitu-gitu loh Mas. Seperti itu ya Pak Ade. Pak Ade ada pengalaman itu nggak Pak Ade? Dari pengaduan yang unik-unik gitu Pak, dari warga kota Semarang? Wah banyak Mas, kalau tak ceritain ini siarannya bisa sampai nanti malam isya nih. Mungkin di-spill sedikit Pak. Ya itu tadi contohnya yang barusan terjadi kayak gitu. Banyak lah Mas, hal seperti itu. Banyak juga ya. Baik Pak Ade, mungkin terakhir nih Pak Ade, mungkin ada apa ya untuk pesan kepada masyarakat untuk lebih waspada ya, apa pesan dan imbauan Pak Ade terkait himbauan damkar Kota Semarang ya kepada warga untuk siap siaga nih dalam mengatasi potensi kebakaran. Ya, pesan buat warga Semarang dan sekitarnya dan pendengar Radio Sinta. Yang pertama pastinya tadi saya ceritakan bahwa kejadian kebakaran itu 90% bisa kita declare bahwa itu karena kelalaian manusia. Terkait listrik, pilihlah alat-alat yang memang dengan merek-merek yang bonafit, dengan spek yang tertentu. Jangan pilih kabel asal nyala, pilih steker asal nyolok. Tapi ada spesifikasi, tanyakan ke penjual untuknya keperluannya apa dan lain sebagainya. Itu kemudian yang kedua, jangan lalai meninggalkan rumah. Misalkan nih ibu-ibu waktu masak sudah nyalain kompor, nyalain minyak, kemudian mainan handphone, ada temannya telepon ngerumpi, akhirnya kejadian kebakaran seperti itu. Ada yang mau jemput anaknya kemarin tinggalin, kemudian nyoloin microwave, nyoloin penanak nasi plus kulkasnya jadi satu colokan, akhirnya nggak kuat banyak dan kebakar. Jadi pilihlah alat-alat elektronik yang memang sesuai speknya, kemudian jangan lalai dan pastinya siapkan alat-alat proteksi di rumah, misalkan handuk yang bisa dibasahin. Nanti ketika ada kebakaran itu, kalau memang belum ada pelatihan, belum sempat ketemu damkar untuk pelatihan, bisa lihat di YouTube, di TikTok, di Instagram, cara memadamkan api ringan di rumah tangga seperti apa. Dan sekarang gunakan handphonenya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat terkait alat proteksi kebakaran. Gitu Mas. Oke, baik Pak Ade. Terima kasih ya Pak Ade sudah terima kasih sudah berbincang bersama Radio Sinta. Selamat siang Pak Ade. Iya, selamat siang Mas.
Demikian perbincangan kami bersama Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Ade Bakti SH, MAP. El Sinta Semarang News and Talk.